Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati Sohibul Bait Ustazah Yuliana. Sama-sama kami hormati guru kita semua, Ustazah Nunung Komaya, Nunung Khairiyah. Kembali. Dan yang kami hormati ibu saya sendiri, Ibu Asia Jamil, serta Ibunda Ibah dan Bunda yang lain dah. Saya ngapain namanya habis waktunya. Baik, langsung saja. Kasih anunya. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas atau rutinitas pengajian kita yaitu malam Jumat. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah keberkahan khususnya bagi Sohibul Bait. Amin ya rabbal alamin. Baik, meneruskan bacaan kitab di kitab Wasiatul Mustafa sudah halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu aw qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, alaika bisolati fi awqatiha. Wahai Ali, alaika atasmu, wajib atasmu bisolati terhadap solat, fi awqatiha pada waktu-waktunya solat. Fa innaha maka sesungguhnya solat itu raksu kulli fadilatin adalah pokok dari setiap keutamaan. Dari seutama-utamanya perbuatan atau amal itu paling utama solat. Berarti kata kita Mirzani orang nggak sholat juga masuk surga, salah tuh ya? Salah. Suruh masuk dalam neraka aja deh ya. Makanya kalau orang seperti itu bicara tentang agama ya jangan dipercaya. Jangan Karena dulu ada seorang kiai itu bikin fatwa gini kepada para santri. Kamu kalau nonton dangdut itu saya nggak bilang menghalalkan, tapi mengizinkan saja. Yang mengizinkan yang nggak menghalalkan. Itu kamu boleh. Karena santri itu dilarang malah melawan. Nggak boleh manjat pagar ya, dia malah manjat pagar. Akhirnya karena acara ini itu jarang setahun sekali, ya kadang-kadang 2 tahun sekali. Akhirnya santrinya pada mabur, ya nonton dangdut, nonton koplo dan lain sebagainya. Ternyata di zaman Rasulullah SAW pun ketika ngaji itu ternyata yang ada model-model kayak dangdut lah, tapi di Arab yang bukan dangdut pastinya. Itu cuma ada di Indonesia saja. Pas yang ngaji itu mabur semua. Padahal itu ngaji sama Rasulullah SAW. Makanya saya kalau murid saya nggak ngaji saya itu saya biasa aja. Rasulullah jadi tinggal muridnya apalagi kita. Terus ditanya, kamu ngawur? Ini yang ngajar Rasulullah SAW loh. Jawaban sahabat-sahabat yang nakal tuh sederhana. Ini jarang-jarang orang ngajar Rasulullah tiap hari. Betul. Makanya akhirnya jadi juga bisa diambil hukumnya. Besok malam tahun baru libur lah. Ngaji kok libur? Jawabannya simpel. Tahun baru setahun sekali, ngaji seminggu sekali. Jarang-jarang. Tapi kiai ini itu bikin fatwa gini, kamu boleh menghadirkan dia saat dia nyanyi dangdut. Tetapi ketika dia menjadi dai, menjadi kiai, menjadi penceramah, tak haramkan kamu datang. Ada kan yang penyanyi dangdut terus jadi kiai juga kan? Kenapa? Karena itu jadi ikrar, jadi kamu ngaku bahwasanya dia ahli agama. Tapi kalau kamu nyanyi dangdut, kan dosanya hanya nyanyi dangdut. Tapi kalau kamu ngaji pas dia menjadi kiai, itu potensinya dolu wa adullu, sesat menyesatkan. Kenapa? Karena kalau nyanyi dangdut kan biasa saja dia nyanyi. Tapi kalau udah jadi kiai, akhirnya dia kan bikin fatwa, bikin apapun itu. Maka ketika ada seorang yang tidak ahlinya, kemudian kita ikrar itu datang ngakuin, kemudian dengerin dia ceramah, itu justru malah dosanya 2 kali lipat. Itu kata kiai. Ya nggak usah saya sebut, nggak tahu semua. Ada ya? Oh itu. Jadi dangdut ya jadi kiai. Pas datang jadi kiai kok kita datang, itu kita ikrar ngakuin kalau dia itu ahli agama, itu dosanya 2 kali. Kata kiai. Untung nggak pernah dengar konser dangdut, nggak pernah dengar Roma ceramah. Karena itu ikrar itu bahaya. Iya.
Ya akhirnya jadi model kayak Nikita Mirzani itu ngomong tentang agama kan, ya akhirnya nggak beres. Iya. Ya maka kalau dia bukan ahlinya ya jangan Jangan dianggap kayak emosi. Alaika bis sholati fi awqatiha, wajib atasmu sholat fi awqatiha, di waktunya sholat. Jadi yang kemarin saya cerita sholat asar itu batas akhir waktunya itu azan maghrib, berarti sholat 2 menit sebelum azan maghrib tetap masih bisa. sah, dan itu tetap sesuai prosedur sholat di waktunya. Waktunya. Walaupun kata orang sini gak afdol sholat kok telat, jawaban yang nakal sing penting sholat. Mulai kok kan. Tapi untungnya kita diajarin oleh orang tua kita, dia usahakan sholat pada waktunya. Maka kearifan lokal di Indonesia, kiai-kiai ulama-ulamanya itu luar biasa. Bilang gini, kamu kalau menurut orang tua itu mau orang tuamu benar atau enggak ya tetap hormat, itu orang tuamu. Itu akhirnya orang tua kita nggak tanggung jawab sama anaknya pun anaknya hormat. Kadang-kadang istri dapat suami yang nggak cari nafkah tetap hormat sama suaminya. Akhirnya ada orang, itu kearifan lokal kiai-kiai kita. Tapi kalau ada orang tiba-tiba pulang dari Arab nggak ngerti kearifan lokal di Indonesia, dia bilang kamu tuh nurut orang tua, kalau orang tuamu benar, kalau orang tuamu salah jangan ikut, ya. Tapi guru-guru kita tuh saking arifnya, saking bijaknya. Mau beliau nakal, mau beliau nggak tanggung jawab, mau beliau tanggung jawab, tetap kamu hormat, itu orang tuamu. Saking arifnya orang ulama Indonesia. Kami bersyukur kita ngaji sama ulama Indonesia. Yang kedua ya Ali, wahai Ali, karena ya sholat itu ya pokok dari setiap keutamaan. Jadi misalnya utamanya puasa, akhirnya kan nih orang puasa tapi nggak sholat, itu kan banyak. Maka itu juga sesuai dengan selaras dengan keinginan Jibril. Di sini dikatakan wahai Ali, tamanna Jibrilu ayyakuna min bani Adam li sab'i khisal. Jibril ini ngarep tapi nggak nggak mungkin nggak kabul harapannya. Jadi kalau dalam ilmu nahu kan ada litaroji, ada litamanna. Litaroji itu harapan yang mungkin bisa terjadi. Tapi kalau litamanna itu harapan yang mustahil terjadi. Tamanna dalam ilmu nahu tuh ada tamanna, ada taroji. Tamanna Jibril ngarep tapi nggak mungkin terjadi, ada gitu, ada tambahannya. Penasaran ya harapannya apa nih? Ngarepnya apa? Ayyakuna, bahwasanya ada mimbani Adam dari manusia, cucunya Nabi Adam. Lisabai khisalin, dari 7 khisal, di 7 macam. Yang pertama as-shalawatil khamsi ma'al imam, yaitu sholat 5 waktu bersama imam, berarti jamaah. Ini Jibril pengen banget Bani Adam, anak manusia, umatnya Rasul itu semuanya jamaah, tapi jamaah enggak. Makanya Jibril ngarep. Ini kita bisa ledekin. Jibril dulu pernah ngarep ya tentang 7 perkara, tapi harapan itu enggak terjadi. As-shalawatil khamsi ma'al imam, berjamaah. Wa mujalasatil ulama, dan duduk bersama para ulama, kan enggak semuanya duduk juga sama ulama. Wa iyadatil maridi, dan menjenguk orang sakit. Semuanya jenguk enggak? Enggak, perwakilan. Kerepotan yang tuan rumah. Waduh, kalau semuanya jenguk, iya. Repot malah. Yang ketiga wa tasyi'il janazati, mengiringi jenazah. Kan enggak semua orang juga ngiringin jenazah. Wa syaqil ma'i, dan memberi minum kepada orang lain. Ini harapan Jibril yang tidak terjadi. Hanya sebagian yang melaksanakan. Wasulhi bainal isnaini, dan mendamaikan di antara kedua orang yang bertengkar. Maka ada bohong yang hukumnya wajib. Jadi bohong itu hukumnya malah wajib, itu ketika mendamaikan dua orang. Misalnya si A bilang itu dia jelek-jelekin saya ya, enggak, dia malah muji-muji kamu. Yang B itu dia si A jelek-jelekin saya ya, enggak, dia malah muji-muji kamu. Lah katanya jelek-jelekin gua, dia aku muji-muji. Bener lu? Iya bener. Kalau kita bohong tuh, nah itu bohong yang hukumnya bahkan bukan hanya mubah tapi wajib. Wa ikramil jari, dan menghormati tetangga. Ya nggak semuanya kan hormat tetangga. Wal yatim, dan hormat yatim. Hormat yatim itu ya jangan dielus doang kepalanya, tapi dikasih duit. Dikasih duit. Itu dikeplak ibunya kalau anak ada yatim. Nah sini, kata Pak Kiai, kata Pak Ustadz itu kalau ngelus-ngelus kepalamu itu rontok dosaku. Dia lulus doang, kata ibunya. Terus kaplainya. Ngelus-ngelus tau nggak ngasih duit, dia dah senang tangan.
Jadi yang dimaksud ikramul yatim itu ya tarahum itu ya salah satunya ngasih jajan bikin dia senang. Nah itu salah satunya, itu apa keinginan Jibril yang tidak tercapai. Ada berapa tadi? Yang pertama jamaah, yang kedua duduk bersama ulama, yang ketiga menjenguk orang sakit, yang keempat mengiringi jenazah, yang kelima memberi minum kepada orang lain, yang keenam mendamaikan di antara dua orang yang bertengkar, yang ketujuh memuliakan tetangga dan anak yatim. Itu angan-angan Jibril yang tidak mungkin terjadi seluruhnya, mungkin sebagian. Ada sebagian orang hormat tetangga, ada sebagian orang jamaah. Karena kalau semuanya jamaah di Masjid Gufron itu yakin gak muat. Nggak bakal muat. Maka barokahnya jarang jamaah ya Masjid Gufron masih muat. Boleh diambil gitunya aja. Kalau jenguk orang sakit, mengiringi jenazah itu kan mungkin ada orang yang berpikir itu fardu kifayah, jadi nggak semua orang juga Ikut. ngiring gitu loh bang, makanya. Itu kan secara hukum, tapi ini kan angan-angan Jibril saja. Jibril pengen banget, sholat jamaah juga sunnah, sunnah muakkad. Ada yang mewajibin ada, tapi kita pakai yang sunnah muakkad. Kalau yang mewajibin ya repot dosa semua. Kita nggak salah diurus. Nah itu. Kemudian yang terakhir, ini udah 10 menit. Yang terakhir, saya tuh baca di beberapa statement tuh apa, pernyataannya Imamul Habaib, pimpinannya para habaib fi alam di dunia ini, yaitu Habib Umar bin Salim bin Hafid yang jenggotnya warna merah itu OTP. Itu beliau bikin statement gini, fala budda an nuwattina qulubana ala annana khadamatu ahli hadzal qaumi fayattali'ullahu ala qulubina annana na'taqidu imkaniyatan ayyashfa'a fi ahadina yaumal qiyamati man huwa al-ana kafirun wa yusallimu wa ya'lu sa'nuhu indal haqqi fayakunu sababan li khalasika yaumal qiyamati yumkinu dzalik. Ini mesti ibu-ibu mesti heran dengan statement Habib Umar. Ini pimpinannya Habib, pimpinannya ulama di dunia ini, tapi statementnya itu di luar akal. Beliau bilang gini, fala budda, mau tidak mau, jadi wajib. Mau tidak mau berarti kan wajib. Fala budda, mau tidak mau, kita ini adalah khodamatu ahli hadzal qaumi, adalah pelayan, adalah penjaga syariat Nabi Muhammad SAW di dunia ini. Kemudian diteruskan fayattali'ullahu ala qulubina, dan Allah telah membuka hati kita, telah menerbitkan hati kita, kalau bahasa perterjemah. Annana, bahwasanya kita, naktakidu harus yakin. Ini naktakidu harus yakin, imkaniyatan kemungkinan. Kemungkinan ayyashfa'a fi ahadina yaumal qiyamati, kita akan diberikan syafaat dan ditolong di hari kiamat nanti oleh seseorang. Siapa? Man, orang, huwa al-ana kafirun, yang sekarang statusnya masih jadi kafir. Akhirnya yang kafir saja kita harus ada harapan akan mendapatkan syafaat dan akan memberi syafaat kepada kita. Sehingga ini jadi dalil saya masih main sama yang nakal-nakal. Saya setiap malam Jumat juga, tapi minggu depan itu sama teman-teman yang masih nakal, yang masih mabuk, yang masih ini. Terus mereka tanya, kenapa masih main sama kita? Enggak, saya nggak niat main sama kamu. Kalau main sama kamu niatnya haram. Saya niat membina kamu. Kalau niat bina, di antara mereka ada yang bisa ngasih pertolongan gitu ya. Iya. Karena saya yakin di antara kalian itu nanti ayyashfa'a fi ahadina yaumal qiyamah, akan memberi syafaat, menolong kita di hari kiamat nanti. Sampai dia tuh akhirnya ya merasa terharu. Karena kita yang sering di masjid, sering di musola, alumni pesantren, masih mau main sama mereka, masih mau gaul sama mereka. Mereka merasa sebenarnya, aduh saya yang nggak soleh, nggak apa, tapi ditemenin. Karena saya masih ngarep syafaat kalian. Siapa tahu setahun atau 2 tahun sebelum meninggal kalian ibadahnya serius. Dengan saya yang ibadahnya dari kecil ya nggak serius-serius banget. Ternyata yang serius kamu. Itu sampai Habib Umar itu bilang gini, suatu saat bisa jadi yang sekarang kafir nanti akan memberi syafaat kepadamu.
dengan syarat fayuslimu, dia masuk Islam dulu. Iya. Jadi jangan dibilangin kafir dan nolong kita, nggak mesti itu nggak apa-apa. Tapi ketika dia kafir 2 tahun atau setahun atau 2 bulan sebelum dia meninggal dapat hidayah, fayuslimu, dan dia masuk Islam, fayaqlu sa'nuhu indal haqi, dan dia serius berislam. Maka itulah fayakunu sababan li kholasika, itu yang akan jadi sebab dia bisa nolong kita. Artinya yang kafir saja bisa diharapkan syafaatnya, apalagi yang masih muslim walaupun tidak sholat. Ini akhirnya jadi kearifan lokal kiai-kiai kita dulu. Ternyata kearifan lokal guru-guru kita dulu pun disahkan oleh pimpinan para ulama sekarang. Jadi harusnya kita beruntung dididik sama Bu Nunung, sama Ustazah Yuliana, sama Wan Hasim, sama siapapun yang ngajar di Ciganjur. Itu kita harus beruntung. Ya, karena mereka itu mempunyai kearifan lokal bahwasanya siapapun selama masih jadi umatnya Rasulullah SAW, dia akan bisa memberi pertolongan kepada kita. Nggak tahu. Jadi yang selama ini kita pahami bahwa syafaat itu hanya dari Nabi Muhammad, itu enggak ya? Enggak. Menurut Habib Umar mah. Tapi kan dia juga Itu di kitab Taujihun Nabi Limardhatir Rabahiyah. Saya juga kaget pas baca itu. Waduh. Tahu udah ada terjemahnya belum? Jadi ada harapan juga ya. Artinya yang kafir saja punya harapan. Apalagi makanya saya senang, saya main nakal-nakal tuh senang. Supaya siapa tahu nanti dia serius Islamnya. Saya kan nggak begitu serius ibadah, nggak serius ini. Ya cuma tahu ilmunya aja, tapi ya nggak begitu serius. Ya karena berislam di akhir zaman jangan serius-serius. Ini kata guru saya itu, kamu berislam di akhir zaman. Zaman Nabi Muhammad SAW jelas pemegang kebenaran Rasulullah. Yang jahat Abu Jahal. Sekarang ketahuan nggak yang bernama yang jahat? Iya. Nggak ketahuan. Makanya kata guru itu, kamu cara berislam yang baik itu ya biasa saja. Enak lo kuntit. Bahkan kata Syekh Abdullah Al-Haddad yang rawinya selalu dibaca, rotibnya tuh Rotibul Haddad. Itu kan punya kitab Risalatul Mu'awana, Nasaihud Diniyah. Yang saya punya itu Risalatul Mu'awana, Nasaihud Diniyah, sama Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Wusul Al-Hikamiyah. Itu nama kitabnya. Beliau itu termasuk habib tapi juga ulama yang lewat ibadahnya tuh lewat ibadah khauf. Takut, khawatir ibadah nggak diterima. Maka dia tanya tuh sama muridnya, kamu kalau ngaji sama kiai sana, kiai A, itu kiai A sering nangis ya? Enggak ya, ketawa terus. kata Habib Abdullah, pengarang Rotibul Haddad, tinggalin guru kayak gitu, nggak pernah takut sama Allah. Tapi gurunya balas, namanya Syekh Abu Hasan As-Sazili yang punya Thariqah Sadiliyah. Gurunya jawab, ini nyindir Syekh Abdullah. Jadi sama-sama wali itu punya rivalitas, punya pesaing. Iya. Kalau wali nggak punya pesaing nanti dia gawat. Kata Syekh Abu Hasan Az-Zazili nyindir Syekh Abdullah. Kamu punya guru? Punya. Gurumu pernah ketawa nggak? Enggak ya, merengut terus ya. Merengut terus. Tinggal guru kayak gitu nggak tahu syukur. Salah lagi. Maka punya guru yang merengut sah, punya guru yang kayak saya ketawa-tawa terus juga sah. Kalau karena saya mazhabnya Syekh Abu Hasan As-Sazili, karena saya ngajinya Ibnu Athaillah Sakandar Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu adalah Saziliyah, Gus Dur Saziliyah. Makanya Gus Dur ketawa terus ya. Nyantai orangnya. Terus akhirnya diprotes sama kiai-kiai. Loh, Gus, kamu kok ketawa? Ha. Itu dalam hadis, barang siapa yang tertawa terbahak-bahak akan menjadikan qaswatul qalbi, hatinya keras. Jawaban Gus Dur simpel. Loh, dia loh sebelum kenal saya hatinya sudah keras. Jadi pas datang sini dia ketawa, kita ingat Allah, syukur Allah. Justru saya menghidupkan hatinya. Jadi kita ngeliat ulama yang suka ketawa juga ada mazhabnya, mazhab Abu Hasan As-Sazili suka tertawa. Nah kalau saya mazhab yang ini nih, karena mazhabnya merengut sudah selesai. Dulu waktu masih baru-baru mondok, itu ketemu gurunya merengut terus. Pas ke Jombang ketemu gurunya ketawa. Ini kok gurunya aneh, yang satu tukang khawatir merengut, yang satu tukang tertawa. Sekarang udah pakai mazhab yang tertawa karena lebih nikmat tertawa. Orang itu kan maksiat, itu kan karena senang dengan maksiat dan nyaman. Orang itu kan malas ibadah karena nggak nyaman. Ngaji kalau merengut terus kan nggak nyaman. Tapi kalau sambil tawa, sambil guyon, itu akhirnya ngaji jadi nyaman. Maka kata Syekh Abdullah, kalau kamu punya guru yang nggak pernah ketawa, itu tinggal tuh guru nggak pernah takut sama Allah.
Kalau kata rivalitasnya lawannya, gurumu merengut terus ya, nggak pernah tertawa. Iya merengut. Tinggal guru kayak gitu nggak pernah syukur. Saling membenarkan. Tetapi Syed Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya itu satu-satunya ulama atau ya sebagai satu ulama yang bilang gini, saya yakin sama umatnya Nabi Muhammad dimanapun dia berada, senakal-nakalnya dia, nggak usah diajarin tentang tauhid dan la ilaha illallah, atau jangan takut murtad lah. Jadi ibu kalau anak-anak tidak beasiswa ke Perancis, ke Amerika, ke negara-negara kafir, itu biarin aja. Kata Syekh Abdullah, biarin aja suruh tinggal di sana. Kenapa? Ya nanti kalau dia pindah agama gimana? Enggak, yakin saya. Karena senakal-nakalnya orang Islam habis di Indonesia, itu mau yang sholat, mau yang enggak, atau yang ninggalin sholat terus, yang sholatnya cuma seminggu sekali atau yang setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha. Kan ada tuh orang umat Islam Banyak. sholatnya Idul Adha, Idul Fitri, itu tetap sholat, tapi ketika mabuk ya mabuk. Tapi ketika disuruh kamu mulai sekarang murtad dari Islam, enggak mau. Iya, pasti mereka. Yang nakal-nakal itu kalau disuruh murtad nggak mau, tapi kalau disuruh sholat, ntar dulu belum taubat, belum insaf. Ada contoh soalnya di sini banyak. Nah akhirnya kata Syekh Abdullah itu, Abdullah Al-Haddad, karena Sri Bata Ratibul Haddad, kita harus kenal beliau. Beliau ya Habib juga sekaligus ulama. Biasanya kan Habib ya Habib, ulama ya ulama. Tapi beliau tuh Habib plus ulama. Sehingga beliau tuh ya punya karangannya banyak. Dan itu bilang gitu, kamu gak usah khawatir anakmu bakal murtad di negara kafir. Karena apa? Karena rata-rata orang tuh susah untuk melepas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya terbukti banyak orang Indonesia yang tinggal di Amerika malah bikin masjid di Amerika. Banyak yang tinggal di Korea dia bikin masjid di Korea. Banyak yang tinggal di pelosok Kalimantan di NTT bukannya jadi Kristen malah dia jadi bikin masjid, bikin pesantren di sana. Wah sehingga tuh kearifan lokal guru-guru kita tuh ya luar biasa. Ternyata itu dikonfirmasi dan disahkan oleh pimpinan para ulama, pimpinan Habib sekarang, ya Habib Umar. Kalau kita itu bisa berharap kepada orang yang sekarang statusnya kafir, itu statusnya kafir, apalagi yang statusnya masih muslim, maka kita harus berharap kepada mereka. Maka itu saya ngeliat gini, kemarin saya diprotes lah, karena terlalu berani katanya. Karena saya sering protes orang itu ya karena dalam disiplin ilmu saja, tapi tetap cium tangan. Saya bilang gini, itu salah, tapi salahnya itu ngomong berdua. Tapi kalau sudah ngomong berdua terus masih teruskan, sekali-kali boleh disampaikan secara publik, secara umum lah, sehingga orang tahu. Nah akhirnya ngikutin siapa? Ngikutin guru-guru, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ya Imam Hanafi dan Imam Ahmad yang lain. Itu beliau tuh kalau sudah salah atau misalnya disalahkan orang, misalnya Imam Syafi'i gini, ada muridnya cium tangan bolak-balik, pas sampai rumah itu diomongin, Syafi'i ngomong apa sih itu gak jelas. Jadi di depan dia santun, di belakang santin. Terus lapor, ini pengadu dombanya lapor. Ini pengadu domba, yang muridnya juga. Wahai imam, wahai guru, itu murid yang kurang ajar, dia di depanmu saja baik, tapi di belakang tuh ngomonginmu. Jawaban Imam Syafi'i itu simpel, ya berarti saya wibawa. Buktinya dia nggak berani di depan saya. Betul. Jadi kenapa ulama dulu gampang jadi wali, ulama sekarang atau ustadz sekarang susah jadi wali? Karena dia omongin orang aja dia gerutuk. Bang, tadi abang diomongin dia. Emang dia mau begitu, babal. Waduh, padahal saya ngetes nih, ustadznya bakal jadi wali apa enggak? Jadi wali murid. Jadi wali murid lah. Ternyata ulama dulu gitu. Malah kata Imam Syafi'i gini, saya tuh kalau ada orang benci saya malah senang. Kenapa? Karena jadi nggak ngerepotin. Yang ngerepotin kan yang cinta. Nih pasti ibu membenarkan. Saya kalau dibenci orang tuh malah senang. Kenapa? Karena jadi nggak ngerepotin. Yang ngerepotin tuh yang cinta saya. Coba yang ngutang itu yang benci apa yang cinta? Yang ngutang sama kita itu? Yang dekat kita apa yang benci kita? Yang dekat lah. Yang dekat. Yang benci nyusahin nggak jadinya? Iya. Enggak kan? Pokoknya kalau benci orang nggak mungkin lah kita benci, misalnya saya benci Bu Nunung, nggak mungkin saya berani minjem duit sama beliau. Malu. Jadi barokahnya benci, kita nggak diutang, nggak diutangin kan? Tapi gara-gara dia cinta kita itu,
jadi sokap ya. Seakrab gitu jadinya. Jadi kata Bang Sapi, saya tuh lebih senang dibenci orang. Kenapa? Jadi nggak nyusahin saya, yang nggak mungkin minjem duit, nggak mungkin minjem mobil, nggak mungkin minta bantuan saya, sehingga saya jadi enak hidup ini. Tapi yang cita-cita itu minta tolong terus. Jadi akhirnya jadi walinya cepat. Nah, saya mau jalur wali yang begini. Bang, itu dia yang biarin. Misalnya saya kayak kemarin sembako kan hilang gue, lapor yayasan. Bang, sembako udah diambil belum? Nggak ada. Ada. Sampai polisi nelfon. Itu bang di situ. Kok sembakonya jalan bang ya? Pertama di samping kulkas, kemudian di sofanya mama, kemudian pindah lagi ke dapurnya mama. Oh berarti itu sembako sakti manjagunya. Itu bulis kesel sama saya karena saya bercandain mulu. Udah bang, bulan apa ambil? Biarin bang, biasa juga sebulan tak taruh nggak hilang kok. Akhirnya bulis nggak percaya diri ya, nggak ada. Bang nggak ada, ya berarti gampang, berarti yang ngambil membutuhkan. Selesai. Tapi digantiin sama mama? Enggak. Oh, lapor sama bunda. Oh bunda udah lapor kok. Berarti butuh dia pun apa-apa. Iya. Karena nanti jadi wali. Bang itu dibenci sana, biarin. Berarti nggak minjem duit sama saya ntar. Jadi lebih senang kalau di itu kan akhirnya nggak benci. Emang ada yang nanya gini, bang, ini saya mau provokasi saya. Saya kan lagi berhenti nih, cuma nggak komentar yang sekarang yang misalnya tentang FPI menembak, kemudian pemerintah yang begini. Yang nggak, saya nggak percaya dua-duanya. Nggak percaya dua-duanya. Yang dari FPI saya nggak percaya, yang dari pemerintah juga nggak percaya. Makanya jangan tengah. Ada yang mau provokasi. Bal, bagaimana pendapatmu tentang Habib Rizik? Tak bilang gini, kalau abang ngasih saya duit 500.000, 300.000, tak jawab. Abang mau jawab yang mana? Mau yang saya belain apa saya yang melawan beliau? Lu pelit banget sama ilmu. Lu abang gak pernah ngasih manfaat ke saya, ngambil manfaat saya terus. Akhirnya kan gara-gara saya ngomong gitu, dia kan berhenti provokasinya. Akan aman kan? Cuma provokasi gitu tuh penting. Dia provokasi supaya saya itu akhirnya dia cerita ke orang-orang. Terus ibu gitu. Nah gimana caranya? Ya udah sini kasih 500.000 satu jawaban.